warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Anda lihat pada video cuplikan sebelumnya, di sini saya sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta akan menceritakan kembali sedikit sejarah tentang Perjanjian Giyanti sebagai memenuhi tugas dari salah satu matkul, yaitu Islam Budaya Jawa. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang perjanjian yang ada di Pulau Jawa, yaitu Perjanjian Giyanti. Langsung saja, Perjanjian Giyanti sendiri adalah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah tersebut hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir dari sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau yang sering disingkat dengan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari nama tempat perjanjian penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu Desa Janti, dan sekarang nama tersebut dikenal dengan Duku Keten Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah tersebut rupanya menimbulkan kecemburuan. Nah, salah satu pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya, Pakubuwana II, daripada lungguh atau tahta saya kurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi tersebut. Nah, akhirnya diberi sangu atau bekal berupa uang 3.000 riyal dan berkata pada Mangkubumi tersebut, "Ini jatah untuk makan anak buahmu, silahkan pergi," jawab Pakubuwana II. Kemudian malamnya ia pun pergi. Nah, dari perjanjian tersebut pecahlah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan iri mendorong dari VOC untuk Jawa Utara. Nicholas Hartig mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, Hartig melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hartig bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Dampak dari Perjanjian Giyanti tersebut yaitu untuk pihak VOC ditandatangani oleh N. Hartig W. van Oostenburg. Dampak perjanjiannya yaitu kerusuhan terus berlangsung. Hal ini karena kelompok Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak turut ikut serta dalam perjanjian tersebut. Nah, lalu saya juga akan membacakan tokoh dari Perjanjian Giyanti tersebut. Dari pihak Pangeran Mangkubumi, di situ ada Pangeran Natakusuma atau Tumenggung Ronggo. Dari pihak VOC ada Hartig, Breton, Kapten C, Denkel, dan Wyvern. Dari juru bahasa ada Pendeta Bastani. Poin-poin yang kita ambil dari Perjanjian Giyanti tersebut berdasarkan perundingan 22-23 September 1755 dan surat persetujuan Pakubuwana III, maka pada 13 Februari 1755 ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang kurang lebih bentuknya seperti dikemukakan Soedarman Purwokosmo sebagai berikut. Pasal 1, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngaladang Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah di atas separuh dari Kerajaan Mataram. Pasal
Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan kompeni dengan rakyat Kesultanan. Pasal 3. Sebelum bupati dalam Riksbestunder dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada kompeni di tangan gubernur. Intinya, seorang patih dari dua kerajaan harus dikonsultasikan dengan Belanda sebelum kemudian Belanda menyetujuinya. Dan ada pasal-pasal lainnya, kalian bisa membaca. Baik, itu tadi sedikit cerita dari perjanjian Giyanti yang saya berikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.